dari Nipa. Dia tandan bunga jantan yang mempertahankan air nira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama podcast Pojok Mesra BSIP Bengkulu. Nah, saat ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Ibu Wilda Mikasari, STP MSI. Beliau adalah salah satu seorang penyuluh yang ada di BSIP Bengkulu. Baiklah, sebelum kita mulai acara bincang kita pada hari ini, kita sapa terlebih dahulu Ibu Wilda Mikasari. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Linda. Alhamdulillah, cerah sekali kayaknya Bu. Iya, secerah udara kita pada hari ini. Masya Allah. Baik Ibu, Ya. Apa yang melatar belakangi Ibu mengambil topik bincang kita pada hari ini Ibu? Oke, Friendship Pojok Mesra BSIP Bengkulu, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Seperti kita ketahui bahwa gula merah itu merupakan hasil dari produk pengolahan nira. Seperti kita ketahui, SNI gula palma itu di nomor 3743 tahun 2021 mengatakan bahwa nira itu dihasilkan dari aren, kemudian dari kelapa, juga dari nila dan juga dari lontar. Dan seperti kita ketahui, nira itu dihasilkan dari aren, dan aren itu banyak sekali kita dapatkan karena dia bisa tumbuh di daerah tropis. Nah, dengan aren ini kita akan mendapatkan air nira, dan air nira merupakan produk ekonomis yang tinggi untuk menghasilkan gula merah. Baik Ibu, kita sudah mengetahui bahwa di SNI 3743 tahun 2021 ini bahwa nira ini bisa dihasilkan dari berbagai macam jenis ya Bu ya, dari aren, dari nipa, pokoknya dia golongan palma ya Bu ya. Nah untuk nira sendiri Ibu, ini di bagian pohonnya itu dihasilkan dari bunga yang seperti apa Bu? Ya, dari pohon aren untuk mendapatkan nira itu kita dapatkan dari tandan bunga jantan, di mana di tandan bunga jantan itu produksi niranya lebih banyak dan kualitasnya lebih tinggi. Sedangkan di tandan bunga betina itu petani-petani kita lebih membiarkan menjadi bibit nantinya yang akan digunakan untuk bibit, dan juga bisa nanti kita konsumsi, dia akan menjadi belulu atau kolang-kaling yang biasa kita jadikan takjil di bulan puasa. Oh, berarti kolang-kaling yang biasa kita makan pada saat bulan Ramadan ini ya, kebanyakan itu ini berasal dari bunga betina ya Bu ya? Betina. Oke Bu, oke. Nah, tadi kita ketahui bahwa aren itu dihasilkan dari tandan bunga jantan, dan sekarang ini kira-kira waktu pengambilan aren itu sendiri Bu, nirahnya itu dalam satu hari itu berapa kali Bu? Ya, sebaiknya kita mengambil air nira dari aren, dari pohon aren itu sebanyak 2 kali. Itu di pagi hari dan di sore hari. Oh, berarti pagi dan sore ya Bu ya, pagi dan sore. Ya. Nah, kandungan gizi apa saja Ibu kira-kira ini yang terkandung di dalam nira aren itu sendiri Ibu? Kalau kandungan gizi dari air nira itu, kalau kita lihat mengacu pada Kemenkes tahun 2019, itu dari 100 gram gula aren itu komponen yang bisa kita ambil itu cukup kompleks, itu sekitar 13. Ya, cukup banyak ya Bu. Ke-13-nya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, dan yang dominan itu seperti energi. Energinya itu bisa besar sekali, itu sekitar 368 energi per 100 gram. Nah, berarti cukup tinggi ya Bu kalorinya. Jadi kalau untuk seorang atlet itu lebih baik dia mengkonsumsi gula merah ya Bu ya? Lebih baik dia mengkonsumsi gula merah untuk menambah energinya. Menambah energi. Kemudian juga ada kalium, ada kalsium, kemudian ada zincnya. Berarti ini semua zat-zat gizi yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh ya Bu ya? Oke Bu, oke. Nah, untuk nira itu sendiri Bu ya, ketika ini diambil lebih dari 6 jam, apakah ini akan mengalami perubahan rasa Ibu? Iya, iya, sebaiknya karena kualitas nira itu sendiri dia cuma bertahan itu sekitar 2,5 jam. Wah, berarti waktunya sangat singkat sekali ya Bu. Kalau dia tidak dilakukan perlakuan pada nira tersebut, dia akan
terkontaminasi sehingga dia akan terfermentasi dan ini akan membuat nira itu akan asam dan juga akan ada alkoholnya. Kalau sudah berubah seperti itu, ya petani akan dirugikan ya, Bu. Kecewa karena dia tidak akan bisa mengolah air nira itu untuk menjadi gula yang berkualitas baik. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kira-kira ini dengan upaya apa saja, Ibu, yang bisa digunakan oleh petani kita, Bu, agar nira yang dihasilkan ini bisa digunakan secara menghasilkan produk yang lebih baik, Ibu? Iya, kita ketahui bahwa petani-petani kita ini sebenarnya sudah melakukan antisipasi agar air nira itu bisa tetap bertahan dengan kualitas yang tinggi dengan menambahkan pengawet alami. Jadi pengawet alami yang digunakan itu biasanya dari tanaman manggis, itu bisa dari daunnya, bisa dari kulit buahnya, dan juga bisa dari batangnya. Kemudian untuk tanaman nangka itu bisa dari kayu nangka yang di dalam kayu itu yang berwarna kuning. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan buah sapat dan juga memanfaatkan biji kemiri. Berarti cukup banyak ya, Bu, ya. Karena selain itu saya pernah lihat itu, Bu, ada juga yang menggunakan daun jambu biji, Bu. Bisa juga ya, Bu. Daun jambu biji bisa juga. Jadi banyak yang bisa digunakan untuk mempertahankan air nira. Nah, tadi kita sudah tahu ada beberapa jenis bahan pengawet alami yang bisa dimanfaatkan oleh pengrajin gula merah kita, Bu, ya, di ini. Dan itu tidak bersaing, Bu, ya, dengan kebutuhan kita sendiri ya, Bu, ya, karena dia banyak alternatif yang bisa digunakan. Dan tumbuhnya pun banyak ya, Bu, ya. Di pinggir-pinggir jalan ada juga ya di sekitar. Banyak dapat untuk digunakan, jadi nggak ada saing-saingan seperti itu. Nanti bersaing sama peternak juga, Bu, maksud takutnya gini. Ya, masa peternak makan kayu nangka gimana sih, Bu? Nah, Bu, ini kita udah tahu jenis-jenisnya, ada beberapa tadi yang Bu sebutkan. Nah, ini cara pemakaiannya gimana ini, Bu? Apakah langsung dimasukkan ke tempat penampungan air nira atau seperti apa, Bu? Oh ya. Jadi untuk menambahkan pengawet alami ini, kita pastikan dulu bahwa penampung air niranya itu dalam keadaan yang bersih. Jadi sudah kita bersihkan. Jadi petani mau ke hutan atau mau ke pohon aren, nah dia akan menambahkan beberapa sayatan dari kayu nangka, nah, kemudian juga dicampurkan dia sedikit gula, bukan gula, Bu, kapur sirih, ya, untuk mempertahankan pH dari air nira biar dia tidak asam. Kemudian juga kalau dia menggunakan biji sapat, ya, buah sapat. Ya, buah sapat ya, Bu, ya. Jadi dia bisa menggunakan dari 4 gram biji sapat itu per liter air nira yang akan didapatkan, dan juga bisa menambahkan dengan biji kemiri. Oke, Bu. Artinya kan takaran-takaran itu artinya kan semakin banyak pun dipakai, ini tidak akan mempengaruhi kualitas air nira itu, Bu, ya. Karena kalau menggunakan bahan kimia kan ada batasan-batasnya. Nah, kalau untuk bahan alami saya rasa ini tidak ada batasannya, Bu. Nah, tapi tinggal melihat nilai ekonomisnya mau dipakai semuanya atau mau untuk ketersediaan kita. Petani kita harus cerdas untuk mengefisiensi bahan pengawet alami ini, karena mereka kan mengambil nira itu kan setiap hari, dan setiap hari itu dia melakukan 2 kali. Jadi dia lebih mengoptimalkan pemakaian pengawet alaminya. Oke, Bu. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana cara penggunaan bahan pengawet dalam pengolahan aren ini. Nah, untuk proses pengolahan nira ini sendiri, Ibu, ini langkah-langkahnya ini seperti apa, Ibu? Kalau untuk proses pengolahan nira menjadi gula itu, pertama kita melakukan penyadapan, kedua kita melakukan pengolahan. Jadi pada saat penyadapan, kita melakukan penyadapan nira itu dilakukan 2 kali dalam 1 hari, itu pagi dan sore. Untuk hasil air nira di sore hari, kita langsung masak sampai mendidih dan kemudian kita matikan. Jadi itu setengah jadi. Setengah jadi ya, Bu, ya? Setengah jadi. Kemudian
air nira yang dihasilkan pagi kita saring, kemudian kita campurkan dengan air nira yang sudah kita masak setengah jadi tadi. Nah, kemudian dilakukan pemasakan. Nah, setelah disaring, kita lakukan pemasakan. Di pemasakan ini sangat membutuhkan energi juga, karena dia waktu yang dibutuhkan itu sekitar 4-5 jam. Berarti Ini cukup lama ya, Bu ya? Lama, karena yang kita ambil itu nanti dari gula merah yang kita masak itu menjadi 6% hasil olahan air nira nanti. Nah, jadi kita lakukan pemasakan. Di dalam pemasakan itu kita harus tetap mengaduk. Betul, terus diaduk ya, Bu? Diaduk, karena kalau tidak diaduk dia akan melimpah keluar kualinya, dan itu akan mengurangi si air nira itu nanti. Setelah selesai nanti malah nggak ada lagi yang mau dicetak. Loh, ya kan? Kok habis ini niranya karena tertumpah ya, Bu ya? Dibiarin aja. Nah, jadi pada saat proses pengadukan itu kan dia ada buih-buih putihnya itu di atasnya ya, Bu ya. Jadi buih-buih putih itu harus diambil, harus dibuang, karena buih-buih putih itu mempengaruhi pada saat pencetakan dia, gula merahnya akan sulit untuk mengeras. Oh, berarti buih itu akan mempengaruhi ini ya, Bu ya, kepadatan dari gula merah yang akan dihasilkan. Gitu. Oke, Bu Wilda, kita sudah melakukan proses pengolahan. Terus ini, Bu, setelah pengolahan ini kan ada beberapa bentuk yang akan dilakukan petani. Bentuknya itu seperti apa, Bu? Apakah bentuk cetak saja kah atau seperti apa? Nah, jadi pada saat pencetakan itu bisa dilakukan dengan melakukan pencetakan dalam bentuk padat. Ya, kita lakukan itu terserah bentuknya, apakah mau menggunakan tempurung atau menggunakan bambu atau juga menggunakan plastik atau stainless. Yang jelas itu alat-alatnya itu harus teknisnya terstandar. Nah, yang kedua yang dapat kita dapatkan dari produksi gula merah ini dalam bentuk bubuk. Berarti selain padat, bubuk juga ada ya, Bu ya? Untuk industri makanan atau minuman itu di resto itu kalau untuk untuk tambahan dari minuman itu kan dalam bentuk saset, itu sudah dalam berbentuk bubuk, dan itu akan memudahkan dan kelihatannya juga lebih simpel dan cantik. Oke. Nah, selain itu, Bu, apakah ada syarat mutu yang harus kita perhatikan dalam pengolahan gula aren ini, Bu? Iya, kalau syarat mutu gula aren itu berdasarkan SNI 3743 tahun 2021 itu, dia warna, rasa, aroma itu dia harus ciri khas dari gula palma itu sendiri. Gula palma ya, Bu? Ya, harus ciri khas. Jadi kalau dia sudah mulai agak asam itu berarti dia syarat mutunya tidak terpenuhi. Mungkin ada yang mau menambahkan jagung itu mungkin khasnya rasanya beda ya, Bu. Ya. Kemudian juga dari segi warna. Nah, untuk warna itu syarat mutunya itu masih diperbolehkan dari warna coklat, coklat muda sampai ke coklat tua, tergantung untuk kepentingan apa di industri makanan dan minuman yang akan digunakan. Jadi kalau dia untuk misalnya untuk dibuat cookies, nah dia akan produsen akan memilih warna gula palmanya itu di coklat muda. Tapi kalau misalnya produsennya menjual pempek, karena cukanya itu harus hitam. Oh, makanya saya lihat kan, Bu, kalau pempek dari Palembang itu cukanya kok hitam, berarti dari aren yang sampai coklat tua ya? Aren yang coklat tua. Oh, seperti itu. Ya. Oke, Bu ya. Baik, prinsip dimanapun Anda berada, tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh narasumber kita tentang pengolahan gula aren. Mungkin di akhir bincang-bincang kali ini mungkin ada sedikit statement yang akan disampaikan Ibu Wilda kepada prinsip kita dimanapun. Berada. Silakan, Ibu. Oke, prinsip podcast Pojok Mesra BSIP Bengkulu. Seperti kita ketahui bahwa gula aren itu merupakan produk penting dalam industri makanan dan minuman. Oleh karena itu, pengolahan gula aren harus benar-benar terstandar. Hal-hal yang penting harus kita perhatikan pada pengolahan gula aren. Pertama, bahan baku harus terstandar. Kemudian proses pengolahannya juga harus
higienis, kemudian alat yang digunakan harus terstandar dan teknis, kemudian kemasan yang digunakan harus kedap udara dan tahan air, dan satu hal yang penting bahwa penyimpanan harus sesuai dengan suhu yang diinginkan untuk gula aren. Mungkin itu saja. Artinya ketika kita sudah benar-benar menerapkan sesuai dengan standar SNI, artinya nanti dalam pengolahan gula aren ini akan bernilai ekonomi yang cukup tinggi ya Bu ya, ada nilai jualnya ya Bu ya. Karena ada satu hal bahwa produsen yang menerima produk itu harus mendapatkan kualitas yang tinggi dan juga terjaga untuk kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya. Oke, prinsip dimanapun Anda berada, kita sudah mencapai di penghujung acara. Mungkin kita nanti akan berbincang-bincang lagi pada topik yang lebih menarik lagi, dan mungkin kita akhiri jumpa kita pada acara podcast hari ini dengan salam podcast Pojok Mesra BSIP Bengkulu.